Oke, bisa lanjut. Perhatikan sini. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberi diskon. Dikasih diskon. Ingat yang namanya diskon itu adalah potongan harga ya. Berarti harganya berkurang, berarti harus dikurangi gitu. Jadi harga setelah diskon itu berarti karena diskon 20% jadi 80% begitu ya. Jadi 100% kurangi 20 80% kali gitu ya 10 juta. Jadi sama dengan 8 juta ya. Begitu. Nah, ini adalah harga setelah diskon. Paham ya? Atau diskonnya berapa? Kalau yang ditanya diskonnya berarti pakai 20%. Berarti diskonnya adalah 2 juta gitu. Cuman ini belum harga diskonnya. Jadi potongannya berapa? 2 juta potongannya. Jadi harga diskonnya gitu ya. Jadi diskonnya gitu ya, harga diskonnya itu adalah 2 juta. Terus karena mau diangsur katanya ya, dikenakan bunga 6% per tahun. Nah, kita perhatikan di sini 6% per tahun, berarti harus diubah ke bulan. Jadi kalau misalkan 6% per tahun, nah ini harus diubah ke bulan. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti 6/12% begitu ya. Jadi sama dengan 0,5% per bulan. Harus dibuat ke per bulan ya. Kenapa? Karena kita mau ngangsur cicilan yang dikali berapa kali gitu ya. Nah, jadi harus diubah jadi kalau yang per tahun, ubah dulu ke per bulan. Paham ya? Oke. Uang muka. Uang mukanya 10% berarti kita tulis DP gitu ya. DP-nya 10%, 10% dari 10 juta. Gitu ya. Jadi 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta ya. Nah, ini adalah DP-nya atau uang mukanya. Itu dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores 150.000, casing 90.000. Oke. Nah, itu adalah datanya. Sudah kita hitung juga. Nah, nomor 1 kita lihat. Pak Budi ingin membeli ponsel dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana. Tuh, jadi anti gores, casing, sama nomor perdana. Nah, jika ia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana adalah berapa? Nah, berarti kan sisanya nih untuk membeli perdana. Nah, kita lihat sini. Karena Pak Budi itu mau diangsur, gitu ya, otomatis kena DP minimal. DP minimalnya adalah 1 juta kan? Gitu. Berarti kalau uangnya 1.500.000, nah, untuk DP 1 juta, sisanya tinggal 500 ya kan, gitu. 500.000. Nah, terus Pak Andi mau beli anti gores. Anti gores di sini adalah 150.000. Berarti 500 kurangi 150.000. Gitu ya. Terus mau beli casing juga. Casingnya harganya 90.000, berarti kurangi 90.000. Begitu ya. Maka kita peroleh jawabannya adalah nanti dapat 260.000. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Gampang ya. Nah, jadi nggak usah panik. Nggak akan ada integral, nggak akan ada yang lain-lain ya. Faktor dan sebagainya gitu. Nah, ini ada kalau misalkan ada salah beli buku ya jadi problem ya. Oke, kita perhatikan nomor 2 ya. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal, berarti uang mukanya tadi berapa? 1 juta ya. DP 1 juta. Gitu ya. Diskonnya 2 juta. Diskon ya 2 juta. Berarti potongannya bukan potongannya ya. Hutangnya hutangnya jadi berapa? Gitu. Hutangnya adalah kan harusnya 10 juta nih belinya kan. Gitu. Dipotong dengan DP.
Berarti 1 juta kan dipotong. Terus dipotong 2 juta. Jadi hutangnya adalah 7 juta. Begitu ya. Jadi dikurangi dengan DP dan diskon. Jadi hutangnya 7 juta. Nah, di sini mau diangsur sebanyak 20 kali. Nah, berarti total hutang, nah, total hutang ini bisa kita tulis 7 juta. Jadi ya dikali 100% tambah persentase itu. Ingat, kalau bunga itu harus nambah. Makanya di sini harus ditambah. Ya, berapa bunganya tadi? Nah, bunganya nih ya. 0,5% per bulan. Nah, kali 20. Karena kita kan mau nyicilnya 20 kali begitu. Jadi adik-adik nggak usah ngapalin rumus bunga majemuk atau bunga apa, nggak usah ya, bunga tunggal itu. Tinggal bikin aja udah gitu ya. 100% ditambah bunga gitu ya. Karena namanya total hutang kan. Karena berbunga. Udah nih, kita tinggal hitung 100% ditambah 0,5% kali 20 ya. Jadi 10%. Jadi 110. 110% dikali 7 juta jadi 7.700.000 nih total hutangnya ya. Nah, terus angsurannya berapa? Nah, yang namanya angsuran kan tinggal dibagi dengan 20 gitu ya. Nah, berarti angsurannya kita tulis ini ya. Angsuran itu sama dengan 7.700.000 dibagi 20 begitu. Nah, jadi dapat 385.000 ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, ada pertanyaan di sini? Untuk soal nomor 2, bagaimana cara menghitung total hutang? Nggak usah pakai rumus ya. Yang penting hutangnya berapa? Nanti tinggal ditambahin bunganya aja. Bunganya kan, nah harus dibuat per bulan dulu nih bunganya. Nanti dikali berapa kali? Ya tinggal dikaliin aja bunganya. Sebanyak 20 bulan kan gitu ya. Jadi per bulannya setengah, berarti kalau 20 bulan jadi berapa? 10% gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, bisa ya. Nah, nanti walaupun keluarnya kayak gimana pun, nggak usah panik ya, nggak usah khawatir. Oke, nomor 3. Bu Atik ingin membeli ponsel dengan uang muka minimal, berarti uang mukanya DP-nya 1 juta ya. Gitu. DP 1 juta dan mengangsur setiap bulan 400.000. Kecuali angsuran bulan terakhir mungkin kurang gitu ya. Karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya, Bu Atik perlu mengangsur berapa banyak ya, berapa kali. Nah, kita anggaplah ini N kan gitu ya. Nggak tahu. Berarti total hutang, ya kita tinggal tulis total hutang aja kan. Total hutang itu ya kan per bulannya 400.000 nih. Walaupun ada yang 1 bulan ini nggak nyampe 400.000. Nggak apa-apa, kita anggap aja dulu 400.000 ya. 400.000 dikali N begitu. Ini kan total hutangnya. Nah, terus ada angsuran kan. Nah, sekarang kalau misalkan pakai angsuran bagaimana total hutangnya? Pakai yang ini gitu ya. Gitu sama aja. Jadi 7 juta, 7 juta gitu ya. Kali 100% tambah bunganya 0,5% dikali N. Karena kan kita nggak tahu berapa kali kan. Kali 400.000 kali N gitu. Nah udah ini kita tinggal utak-atik aja deh. Gitu ya, tinggal dikalikan. Ini 7 juta kali 100% berarti 7 juta ya. Jadi 7 juta. Nah, terus 7 juta dikali 0,5%. Tambah 35.000 berarti ya. N, jadi sama dengan 400.000 N. Nah, udah yang ada N-nya kita tinggal pindahin. Jadi berapa? 400.000
dikurangi 35.000 ya. N sama dengan 7 juta. Begitu. Nah, 400 kurangi 35 berapa? Sudah dapat? 365 ya. 365. Nah, 365 ini kayak banyaknya hari ya. Aduh, ini penaknya nggak nyala. 365 N sama dengan 7 juta. Nah, jadi N sama dengan ya 7 juta dibagi 365 gitu. Jadi berapa? Dapat nggak? Dapat berapa? Dapat 19 koma ya. Ya, 19 koma. Nah, makanya di sini koma 17 ya. 19,17. Nah, artinya apa? Dia ngangsur yang 400.000 19 kali gitu ya. Sisanya nggak penuh. Jadi harus ngangsurnya sebanyak 20 kali begitu ya. 19-nya adalah 400.000, terus 0,17-nya adalah yang ini, yang kurang 400.000 begitu. Paham ya? Nah, cuman ini angkanya nggak enak ya. Ada harus ngitung. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini caranya ya untuk menjawab soal ini. Nomor 4 kita lihat. Untuk meningkatkan penjualan. Nah, oke nomor 3 dulu ya. Ini kenapa ditambahin ini? Karena di sini ada uang muka minimal. Gitu ya. Dan artinya mau diangsur berapa bulan pakai uang muka minimal. Jadi harus ininya jadi 7 juta ya. Kecuali kalau nggak pakai uang gitu ya. Nggak pakai uang apa namanya DP. Jadi 8 juta tuh. Bukan 8 juta ya. 8 juta ya karena di diskon ya. Oke, nomor 4. Kenapa 7 juta dikali setengah persen jadinya 35.000. 7 dibagi 2 kan 3,5 ya. Tinggal bagi dengan persen per 100. Jadi nolnya jadi itu ya. Jadi harusnya berapa? 35.000 benar kan? 7 juta dikali setengah persen. Ya. Kalau misalkan dikali setengah ya jadi 3.500.000 gitu ya. 3.500.000 cuman dibagi persen di nolnya hilang 2 gitu ya. Jadinya 35.000. Oke, kalau udah paham ya. Nah, jadi harus hati-hati ya ada persennya. Nomor 4, untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembeli ponsel dengan mengangsur tanpa uang muka. Oke ya. Pertama, kedua, dan kita lihat di sini berkurang 100-100 berarti ini artinya membentuk suatu barisan aritmetika gitu ya. Dengan suku pertamanya A-nya adalah 1.400 ya. Bedanya adalah min 100 bukan 100 ya. Begitu. Oke. Hingga 0. Nah, berarti di sini karena dan seterusnya hingga 0 berarti UN-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya UN-nya ini berarti suku keberapa yang 0 itu gitu ya, yaitu ya kita tulis aja UN kan rumusnya A plus N min 1 kali B sama dengan 0. A-nya adalah 1.400.000 tambah N min 1 kali B-nya adalah min 100.000. Gitu ya, sama dengan 0. Udah diutak-atik sini min 1 kali min 100 jadi 100. Jadi ini 15 ya. Gitu. Jadi 1.500 1.500.000 ya plus 100.000 min ya. Min 100.000 N.
Nah, berarti N-nya di sini kita coret nolnya, buang. Berarti N-nya adalah 15 ya. N-nya 15. Yang ditanya adalah, berarti artinya ini sampai angsuran ke-15 itu 0 ya. Jadi ada 14 kali angsuran gitu. Yang ditanya adalah harga ponsel dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi. Oke, harga normalnya ya, harga resminya. Ya udah, berarti kita hitung total angsuran. Gitu ya, jadi total angsuran. Tulisnya susah ya. Total angsuran itu adalah S15, yaitu N per 2 gitu ya. Nah, ingat rumus SN itu ada 3. Hati-hati, tergantung nanti penggunaannya atau yang diketahuinya. Nah, karena kebetulan ini diketahui suku pertama sama suku terakhir, maka kita pakai rumus suku pertama dan suku terakhir, yaitu A plus UN. Begitu ya. Ini adalah SN. Begitu. Nah, maka N-nya adalah 15, ya kan? Jadi 15 per 2, terus A-nya adalah 1.400.000, ditambah UN-nya 0. Kan udah selesai ya. Jadi 15 kali 1.400 dibagi 2 ya. Jadi berapa? 700.000. Nah, 15 kali 7. Berapa 15 kali 7? Dapat 15 kali 700.000 ya. Jadinya adalah 10.500.000. Nah, ingat harga normalnya. Berapa harga normalnya? Harga normalnya adalah 10 juta. Harga angsurannya adalah 10.500.000 nih hutangnya nih ya. 10.500.000 berarti kesimpulannya adalah kalau dibandingkan dengan harga normal atau harga resmi maka lebih mahal 500.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 4. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor ini ya. Nah, ini nggak susah ya. Kita perhatikan ada gambar di bawah ini adalah peta jalan. Nah, mungkin ini kan di sesi pertama ya, yaitu bentuknya kotak-kotak begini. Mungkin nanti bentuknya ada lingkaran, ada segitiga, atau ada yang lain kan gitu ya. Nah, jadi adik-adik pokoknya rumus-rumus bidang datarnya jangan sampai lupa ya. Oke, kita lihat sini. Desa A dan desa B jaraknya adalah ini 9 kilo. Artinya ini kan satu garis ya. Berarti satu satuannya ini adalah 3 kilometer gitu ya. Satunya ya, satu garisnya ini. Serta titik-titik berwarna merah tidak boleh dilalui. Ah, ini nggak boleh dilaluin ya. Nomor 5 pertanyaannya. Jika terdapat pipa air lurus di bawah tanah. Oke, karena ini mobilnya harus, nah ini jalan ya, yang kotak-kotak ini jalan. Cuman kalau pipa nggak lewat jalan, dia lurus gitu. Ini adalah pipa tuh. Kalau jalan nggak boleh lurus begini ya, kalau jalan. Tapi karena ini pipa di bawah tanah, jadi boleh begini ya. Itu yang menghubungkan desa A dengan desa C. Panjang minimal pipa adalah berapa? Nah, udah kita tinggal pakai Pitagoras. Tinggal bikin segitiga nih, gitu ya. Nah, ini panjangnya 9, yang ini 6. Begitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung Pitagoras? Nah, di sini ada adik pasti pakai Pitagorasnya ya. Di sini nggak perlu pakai Pitagoras. Kita perhatikan ini ya. A akar B, A akar C. Nah, kita perhatikan yang di luar akarnya ini sama ya. Harus sama. Kalau beda dibuat sama. Maka ininya adalah A akar B tambah C begitu ya. Oke, nah bagaimana dengan 9? 9 dengan 6 ada angka yang sama.
Kan begitu ya. Yaitu angka berapa? 9 dengan 6 ada angka yang sama. Yaitu angka berapa? Ada faktor yang sama. 3 betul ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi, bisa hilang. 9 itu bisa kita tulis 3 kali 3. Ingat rumusnya di sini satunya ada akarnya, satunya nggak ada akarnya. Yang nggak akarnya itu yang sama ya. Nah, berarti yang beda itu diakarin. 6 itu berarti 3 kali 2. Nah, berarti ini kita tulis 3 itu akar berapa? Akar 9. Kan gitu ya. 2 akar berapa? Akar 4 ya kan? Nah, berarti di sini adalah 3 akar. Tinggal tambahin aja 9 tambah 4, 13 gitu. Nah, kalau ada adik pakai Pitagoras, akar gitu ya. Terus 9 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar 81 tambah 36. Nah, ini mikir lagi kan berapa gitu ya. 117. Wah, ini nanti disederhanakan lagi berapa kali berapa gitu. Nah, lama ya. Jadi kita pakai konsep ini di UTBK kalau misalkan ada segitiga siku-siku atau adik-adik mau melakukan Pitagoras pasti kepake ya. Begitu. Paham sini? Nah, itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3 akar 13. Langsung dapat C gitu. Paham ya? Ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 5? Gampang kan? Nggak ada yang susah. Cuman pakai nalar doang semuanya ya. Namanya penalaran matematika. Jadi nggak perlu ngafalin rumus-rumus yang ada di SMA. Gitu. Tapi kalau di SMP boleh ya. Harus segi 4 gitu ya. Persegi atau bangun ruang dan bidang datar. Terus satuan ya. Itu. Oke, nomor 6. Jarak terpendek yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D ya. Dari desa B ke desa D, jarak terpendek B ke D ya. Kita lihat sini gambarnya B ke D. Oke, B ke D ya udah tinggal bikin aja. Nah, harus dibesarin. Nah, ini ya. Perjalanannya ke sini, sini, sini. Boleh ya. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ingat satu garisnya itu adalah 3. Gitu. Berarti 3 kali 8, 24. Nah, jadi jawabannya 24. Boleh enggak dari yang lain? Boleh. Tapi yang penting itu yang paling kecil ya. Perintahnya kan yang paling dekat gitu. Kan Om saya nggak mau yang ini deh. Cari yang lain. Misalkan ini boleh ya. Cuman nantinya ini paling dekat enggak gitu. Jadi ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, apakah ini 8 juga gitu. Tinggal itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga ya. Jadi jawabannya 24. Gitu. Oke ya, bisa ya. Nah, nomor 7 ini soal isian singkat ya, soal isian singkat. Suatu kendaraan berangkat dari desa A pukul 7 dan menuju desa D melalui C. Jika diketahui kendaraan tiba di desa D pada 8.30. Oke, berapa jam nih? Berapa jam semuanya? Ayo. Ayo, boleh jawab. Berapa? Dari 7.07 ke 8.30. 1,5. Oke, 1.30 itu berapa menit? 90 menit ya. Oke. Jadi kita udah dapet T-nya adalah 90 menit. Begitu ya. Wah, ini jadi lebih lebar ya. Oke, T-nya adalah 90 menit. Terus yang ditanya adalah kecepatan. Nah, kita tahu yang namanya kecepatan ya. P itu adalah jarak dibagi waktu begitu. Nah, berarti kita jaraknya berapa?
Coba dari desa A ke desa D melalui C. Oke ya ini. Jadi dari desa A ke desa D melalui C. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi dari desa A ke D tapi lewat C. Berarti kan begini ya. Kalau digambar. Kurang tebel. Oke ini. Nah, ini ke sini, ke sana harus lewat C, tapi nggak boleh kena merah. Nah, gini ya. Atau ada alternatif yang lain, silahkan gitu ya. Oke, nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Apakah ada jalur lain yang selain ini gitu ya? Misalkan gimana nih? Gini. Nah, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kebanyakan ya. Jadi udah yang paling dekat adalah laut tadi ya. Gitu. Jadi ke sini, 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 sini. Nah ini yang paling dekat yaitu ada 11. Berapa tadi 11 ya? Kok hilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kayak ada 11. Berarti 11 kali 3 ya. Gitu. 11 kali 3 jaraknya adalah 33. Jadi 33 per waktunya. Nah, cuman di sini kita lihat ya. Atau adik-adik kalau misalkan rumusnya enggak tahu, tinggal lihat aja satuannya. Gitu. Ini satuannya adalah yaitu kilometer per jam. Jadi adik-adik cukup nyari yang satuannya kilometer sama jam begitu ya. Nah, ini. Paham ya? Nah, 90 menit diubah ke jam dikali 60 atau dibagi 60. Kalau diubah ke jam di apa? Dibagi 60 atau dikali 60. Dibagi ya. Oke, dibagi 60 jadi 9 ya 90 per 60 jam begitu ya. Ini kita coret-coret gitu ya atau 3 per 2 jam begitu ya. Oke, atau 3,5 jam atau 3 per 2 jam. Kita lihat sini waktunya adalah 3 per 2. Kita coret-coret jadinya 22. Jadi jawabannya oke ini 22 ya. Kecepatannya minimal ya. Oke, nomor 8. Diketahui suatu kendaraan berangkat dari desa A ke desa A lagi melalui B dan C. Dari A ke A melalui B dan C. Jika kendaraan tersebut tidak melalui jalan, jika kendaraan tersebut tidak melalui jalan maupun persimpangan yang sama lebih dari satu, luas daerah terkecil yang batas-batasnya adalah jalan yang dilalui kendaraan tersebut, gitu ya. Oke, berarti kita nyari luasnya ya. Dari A ke A, tapi nggak boleh jalan yang sama, gitu. Harus lewat apa tadi? Harus lewat B dan C. Oke, ya udah tinggal digambar aja lewat B dan C. Tapi paling deket ya ini. Tuh. Enaknya udah jalan. Nih, sini, 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 sini. Nah, udah gitu ya. Kita tinggal ngitung luasnya. Luasnya berapa satunya nih? Luasnya berapa? Satu kotaknya. Ayo, satu kotaknya berapa luasnya? 9. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi berapa? Ya, 45 ya. Jadi luasnya adalah 45. Atau ada yang dapat lagi lebih kecil lagi daripada itu, begitu ya.
Ya, kilometer persegi, betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kayak gini lagi. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir susah atau apa, nggak usah. Tinggal ikutin aja sesuai dengan eh, permintaannya nih, gitu ya. Arah-arahnya ya. Oke, kita lihat di sini. Di suatu perusahaan yang sedang berkembang, membuka beberapa lowongan pekerjaan, jumlah pelamar dan posisi yang tersedia dirangkum pada diagram lingkaran serta prosedur seleksi disajikan dalam diagram alir. Gitu. Oke, sesuai dengan diagram alir ya. Nah, cuman ada perintahnya di sini. Profesional itu 75% pelamar lolos seleksi berkas. Ya, profesional lolos seleksi berkas adalah 75%, 50% pelamar posisi pemasaran dan administrasi ya lolos berkas. Terus tingkat kelulusan setiap posisi untuk TKD dan psikologi masing-masing 50%. Wawancara 4%. Oke, kita lihat di sini mulai dari profesional dulu ya. Atau mulai dari pemasaran. Kita hitung ya pemasaran. Ya, yang diminta apa nih? Nah, ini ya. Profesional dengan administrasi. Oke, kita cari profesional sama administrasi dulu ya. Ini yang prof. Aduh, enaknya nggak sefungsi. Eh, profesional ya, sama administrasi begitu. Oke, yang pemasaran di sini tadinya 4.400. Seleksi berkas yang administrasi berapa? 50% kan? Nah, yang pemasaran ke administrasi dulu deh ya. Administrasi di situ berapa? 3.600 ya. Profesional di situ berapa? 2.000. Oke. Yang administrasi yang lolos berkas adalah 50%. Administrasi yang lolos berkas ya. Jadi di sini kita lolos berkas. Oke. Nah, ini 50%, jadi berapa? 1.800 ya. Kalau pemasaran 50% jadi 2.200. Gitu. Ini lolos berkas ya. Di berkas. Gitu. Gitu. Yang profesional 75%. Jadi berapa tuh? 75% dari 20.000. Berapa? 1.500 ya. Oke. 1.500 begitu ya. Nah, berikutnya habis lolos berkas, kita perhatikan sini lolos berkas ya, seleksi pertama yaitu tadi lolos berkas atau enggak gitu ya. Nah, lolos berkas masuk ya ke sini karena lolos berkas tadi 75% untuk profesional, 50% untuk pemasaran dan administrasi. Nah, apakah misalkan ini administrasi nih, apakah ngambil posisi profesional? Tidak, kalau administrasi ya berarti larinya ke sini gitu. Nah, berarti ada lolos TKD. TKD. Nah, lolos TKD, yang pemasaran, lolos TKD, berapa persen lolos TKD? Lolos tes TKD itu adalah 50%. Oke. Berarti yang lolos TKD ini 50% ya. Jadinya 900. Kalau yang ini 90 apa 50%-nya adalah berapa? 1.100 ya. Nah, ini lolos TKD. Lanjut. Iya kan, lolos TKD yaitu yang 50% itu lari ke sini.
apakah lolos psikologi? Nah, lolos psikologi itu 50% juga psikologi nih. Jadi tinggal ikutin 50%-nya adalah berapa gitu ya. Apa ini? 550 ya. Yang ini berapa? 50%-nya. 450 begitu. Ini yang pemasaran sama administrasi. Nah, baru di sini lolos wawancara. Lolos wawancara enggak gitu ya. Lolos wawancara enggak? Kalau lolos berarti 4%. Berapa? 4%. Ini 22 ya, lolos. Gitu. Nah, ini berapa? 4%-nya dari 450. Berapa dapatnya? 18, betul ya. Nah, jadi di sini 18, ini 22. Nah, sekarang yang profesional. Kita lihat alur profesional. Lolos berkas, ya lolos berkas. Masuk ke bawah, posisi profesional, betul, berarti ke sini. Nah, langsung ke psikolog. Berarti langsung ke psikologi. Psikologi di sini berapa persen? Psikologi 50%. Jadi 1.500 kali berapa? 50%. Jadi berapa? 750 ya. Nah, terus habis psikologi, lolos wawancara, tes wawancara. Tes wawancara cuma 4% ya. Gitu. Dapat berapa 4%-nya? Bisa dihitung 4%-nya berapa? Ya, 30 ya. Nah, ini hasil akhirnya nih. Itu yang lolos ya. Kita lihat pertanyaannya. Jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas posisi profesional lebih banyak daripada administrasi. Oke, seleksi berkas. Profesional lebih banyak daripada administrasi. Benar salah tuh? Benar apa salah? Opsi satu. Salah ya. Nah, kita tinggal checklist nanti apa tinggal klik salah gitu ya. Jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD adalah 2.200. Benar nggak? Yang lulus seleksi TKD pemasaran. Jumlah pelamar yang lulus seleksi TKD adalah bagaimana? Benar atau salah? Yang TKD, ini pertanyaannya. Jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD. Salah ya? Harusnya berapa lulus seleksi TKD? Lulus seleksi TKD itu harusnya 1.100 ya. Gitu. Tapi yang ditanya adalah jumlah pelamar yang lulusnya ya. Jadi ini salah. Yang berikutnya, jumlah pelamar posisi administrasi yang lulus seleksi TKD 900. Benar nggak? Yang lulus seleksi TKD 900 administrasi. Ini TKD ya, administrasinya adalah 900 betul ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah salah-salah betul. Begitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung peluang pelamar posisi profesional yang akan diterima peluangnya. Oke, profesional diterimanya berapa? Kalau ngitung peluang kan berarti yang diterimanya. Yang diterimanya 30 ya kan? Per itu berarti total pelamar semuanya. Berapa profesional? 2.000 gitu ya. Jadi peluangnya adalah 30 per 2.000. Oke, per 2.000 ya. Nolnya kita coret 1.
Jadi sama dengan 3/200. Betul ya. Jadi 3/200 peluangnya. Profesional yang diterima. Oke, ini isian rumpang ya. Nomor 11 isian rumpang. Kita perhatikan. Di antara pelamar posisi pemasaran ya. Di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara untuk memilih 2 orang tersebut. Oke, sekarang yang posisi pelamar yang diterima itu ada berapa pelamar yang diterima? Pemasaran ya. Ini pemasaran bukan nih, pelamar pemasaran ya. Itu posisi pemasaran yang diterimanya berapa? Pemasaran yang diterimanya adalah 20, ya 22. Nah, yang dihitung adalah banyaknya cara ya, begitu. Nah, ini pakai apa nih? Permutasi atau kombinasi? Ya, dari 22 kombinasi ya. Jadi dari 22 diambil berapa orang nih dipilih 2 gitu ya. Nah, jadi banyaknya cara memilih 2 orang tersebut adalah ya 22 kali 21/2 ya. Gitu. Jadi 231 ya. Jadi jawabannya adalah 231. Oke, ada pertanyaan sini untuk nomor 11. Enggak susah ya. Jadi dari materi, enggak ada materi yang susah, yang ribet, enggak ada semuanya. Ya kayak misalkan gini, masa enggak bisa ya. Ini tinggal kita pakai logika aja sesuai dengan alur flowchartnya. Dan enggak perlu rumus juga gitu ya. Enggak akan ada rumus juga gitu. Yang penting kita bisa aljabar dan bisa ngitungnya itu aja ya. 12, berapa 12? Jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi 70 ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Gampang ya, nggak susah. Aduh ini penanya nggak bersahabat. Oke, teks 4. Masih ada waktu. Aduh, cuman Om Jeroknya nih ngantuk ya. Aduh. Oke, kita lanjut. Nomor ini. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, ini kan ada segitiga yang sebangun ya. Jadi pakai rumus kesebangunan. Nah, jadi rumus-rumus SMP banyak yang dipakai ya. Garis M dan L sejajar dengan dinding L. Oke, ini sejajar ya. Ini sejajar. Andi berjalan sepanjang garis M. Oke, Andinya jalan ya dari sini ke sono arahnya. Kalau Bobby ke sini arahnya ya. Itu sepanjang. Nah, apalagi di titik L terdapat lampu. Oke, ini lampu ya. Di titik L tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L. Oke. Mungkin lampu taman gitu ya. Nah, ini bayangannya, ini bayangannya. Jadi di sini Andi dan di sini Bobby bayangannya gitu. Yang ditanya adalah apa? Jika PQ sama dengan 2, oke ini diketahui PQ-nya adalah 2. Terus saat Andi berada 1 meter dari Q. Nah, 1 meter di sini. Satu nih Andi ya. Dari Q. Nah, udah ngebentuk segitiga tuh ya. Yang sebangun. Bayangan titik Andi dari P. Nah, ini bayangan titik Andi dari P ini X. Gitu ya. Ya udah tinggal pakai perbandingan. Segitiganya ini, perhatikan. Ini segitiganya sama yang besar ini ya. Segitiganya. Gitu ya. Nah, segitiga kecil perbandingannya adalah berapa banding berapa? 1/2 gitu ya. Nah, atau 2 kalinya nih. Nah, ini adalah
LP-nya itu adalah berapa nih? 2114 ya. Berarti dengan cara yang sama perbandingannya nanti X-nya kita dapat berapa nih? X-nya dapat 2 betul ya. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2. Atau misalkan X per 4 boleh ya. Jadi X-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Boleh begini ya. Boleh ngitung, boleh juga pakai logika. Oke, nomor 13 beres. 14, apa nih 14? Nah, gambarnya ada di sini 14 ya. Jika PQ 2, PQ-nya juga 2. Itu enggak nyata. PQ-nya 2. Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Oke, ya. Berarti di sini enggak ada yang saling mendahului ini. Barang berarti ya. Karena lajunya juga sama. Saat Andi berada 2 meter dari Q. Oke. Dapat ini 2 meter kan. Tinggal pakai kesebangunan aja. Begitu. Nah, segitiga yang kecil itu perbandingannya berapa banding berapa nih? Ini kan 2. Ini totalnya 2 ya. Jadi 1:1. Yang ditanya adalah jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding M. Apa di dinding adalah berapa? Jarak bayangan Andi. Oke, ini yang dicari nih. X gitu. Nah, kita udah tahu nih. Segitiga kecil, ini perbandingannya adalah 2:2 atau 1:1. Nah, berarti kalau ini 4, maka biar 1:1, maka ini juga harus 4 gitu ya. Karena perbandingannya harus 1:1. Nah, terus sekarang kita tinggal lihat yang Bobby. Nah, Bobby kita udah dapat nih ini segitiganya nih. Gitu ya, segitiga yang kecil nih. Nah, ini kan berapa? 2 meter kan? Nah, ini perbandingannya adalah segitiga yang kecil 1:2. Berarti kalau gitu, ini totalnya berapa berarti nih? Kalau ininya 4, gitu. Ingat perbandingannya 1:2. Jadi berapa? B aksen P aksennya? Ayo bisa jawab B aksen P aksennya? Ya. Jadi ini tinggal pakai perbandingan aja. Ini kan 1:2 ya kan? Berarti ini juga harus 1:2. Jadi kalau ini 4, berarti yang ini harus berapa? Harus 8. Yang ditanya adalah bayangan si X jadinya 4 ya. Oke, ada pertanyaan sini? Untuk nomor 14 tuh. Nggak ada yang susah ya. Nggak ada yang susah. Ini tinggal ada dek tinggal pakai kesebangunan. Apapun ceritanya ya. Tinggal pakai kesebangunan. Aduh, udah ngantuk kan ya. 16. Jika setiap saat bayangan Andi dan Bobby selalu berimpit, perbandingan laju Andi dan laju Bobby adalah berapa? Gitu ya. Oke, paham nggak nih maksudnya nih? Ngerti nggak? Tak bisa ngerti. Jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobby selalu berimpit. Bayangannya itu selalu berimpit nih. Gitu ya. Berarti supaya berimpit, maka Andinya juga di sini. Jadi ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kita gambar begitu. Nah, jadi cuma gini doang ya. Ini Bobby, yang ini Andi. Gitu. Ini bayangannya sama ya. Karena bayangannya diminta berimpit. Gitu ya. Nah, udah di sini jaraknya adalah 2. Ini 1, gitu kan?
Yang ditanya adalah perbandingan laju berjalannya Andi. Nah, ini tinggal pakai perbandingannya aja. Ini X sama Y nih. Ini X, ini Y. Gitu ya. Udah, jadi tinggal pakai rumus ini aja nih segitiga yang kecil-kecil ini. Gitu, segitiga yang kecil-kecil ini ya. Berarti Y per 1 sama dengan X per 2. Yang diminta adalah Andi banding Budi. Berarti Andi X ya, X per Y. X per Y sama dengan 2/1. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Nah, laju itu kan pakai waktu. Cuman kan waktu kedua orang itu sama, jadi bisa diabaikan. Jadi kalau membandingkan, yang samanya diabaikan gitu ya. Ada pertanyaan sini? Nomor 15? Nggak ada? Gitu. Jadi tinggal pakai perbandingan aja ya. Nggak susah, ini pelajaran SMP. Nomor 16. Saat Andi 2 meter dari Q. Oke, Andinya ini 2 meter. Dan Bobby 3 meter. Ini 3 meter katanya ya. Jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby adalah 10. Nah, di sini udah ada ya. Bayangannya adalah 10. Oke. Jarak Andi dari dinding. Jarak Andi dari dinding adalah berapa? Oke, ini berarti ya yang ditanya nih ya. Karena jarak dari dinding. Nah, ini X-nya. Ya udah, berarti sama aja kita nyari peki. Begitu ya. Kita sama aja dengan nyari peki nih. Oke, sekarang kita nyari peki ya. X gitu. Udah tinggal pakai perbandingan. Ya, pakai perbandingan. Berapa banding berapa? Ayo. LBR. LBR itu berapa banding berapa LBR? Segitiga LBR. Berapa banding berapa? 3/1 ya. Wah, ini nggak ada yang respon ini ya. Masih pada aktif semuanya atau ada pada ngantuk? Nih, Om Jernih cuma udah ngantuk ini ya. Oke, 3/1 sama dengan segitiga yang besarnya ya. LBLPB aksen. Ini segitiga LDR sebangun dengan segitiga LD aksen P begitu ya. Yaitu apa banding apa? Kalau awalnya ini kita tulis misalkan ini adalah X gitu ya. Hilang sih. Jadi berapa? 10 A aksen P per 2 tambah X. Oke. Jadi kita nyari Y-nya dulu ya. Boleh nyari ininya ya. Gitu. Ini misalkan ini Y begitu. Boleh. Nggak apa-apa. Pakai perbandingan yang segitiga. Nah, segitiga yang kecil ini ya. Yang kecil. Yang ini. Gitu. Jadi perbandingannya adalah 2/2, 1/1 ya. Jadi 1/1. Nah, yang ini gitu ya. Perbandingannya juga harus 1/1 dengan ini gitu ya, dengan Y nih. Jadi Y-nya juga dapat ya. 1/1 juga. Nah, ingat panjang PL berapa? Panjang PL X plus 2 betul ya. Jadi Y-nya di sini adalah X plus 2 gitu.
Nah, sekarang berarti ini adalah 12 plus X. Kan begitu ya. Perbandingannya adalah dengan LBP. Jadi LB aksen P itu adalah 12 plus X per X plus 2. Gitu ya. Nah, ini tinggal kali silang. Jadi 3X plus 6 sama dengan 12 plus X. 2X sama dengan, aduh penatnya nih. 2X sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 ya. X-nya, karena yang ditanya adalah si X. Gitu. Oke, nah itu perbandingannya ya. Jadi ada deh kalau misalkan bingung, pokoknya utak-atik dari perbandingannya aja ya. Pasti beres kalau ada segitiga begitu. Oke, terakhir nih ya, teks terakhir. Teks yang terakhir ya. Sebuah batu dilempar tepat di tengah kolam berbentuk persegi. Oke, di sini ada batu, ada kolam. Dilempar batu di tengah-tengah sini gitu ya. Katanya membentuk lingkaran. Nah, begini ya. Membentuk gelombang ya. Sisinya ini sisi perseginya ya, panjang sisinya adalah 4 meter. Begitu. Nah, terus dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm per detik. Nah, yang ini tuh apa gitu ya? Ini tuh adalah laju jari-jari. Aduh, anaknya nggak mau nyala. Laju jari-jari nih ya. Laju jari-jari. Karena di sini jari-jari laju berarti bisa kita tulis dr per dt gitu ya, sama dengan 10. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kita perhatikan ketika batunya dilemparin ke sini gitu ya. Ketika batunya dilemparin, berarti pada saat T0, jari-jarinya berapa jari-jari lingkarannya? Jari-jari lingkarannya jadi berapa nih? Kalau misalkan ini, karena kita harus paham ininya ya. Hah, 5, yakin? Jari-jarinya 5. Ketika di ini ya, ketika di apa namanya? Dilempar batunya ke sini itu. Berarti kan pada saat T sama dengan 0 kan? Jadi ketika dilempar ke sini, teng gitu kan? Ngerti nggak? Maka jari-jari-jarinya berapa? Jari-jari airnya. 10. Bukan. Nggak mungkin 10. Ya, 0. Ngerti nggak? 0 jari-jari. Karena pada saat T0 ya jari-jari 0. Jadi 10 atau jadi yang lain itu ini kalau udah berapa menit gitu ya. Karena kan bergerak ke sana. Gitu ya. Jadi ini itu bergerak gitu ya. Kita tahu ini ya, air ya, kalau dikasih batu itu kan bergelombang, gelombangnya kan makin jauh, jadi lingkarannya makin besar. Nah, perubahan jari-jarinya itu adalah 10 cm per detik. Nah, kita tulis begini. Nah, berarti kita berikutnya adalah tinggal diintegralkan. Gitu ya. Atau bisa kita tulis dr sama dengan 10 dt gitu ya. Nah, integral dr ini kan 1 kan. Integral 1 adalah tinggal kasih variabelnya kan, karena dr variabelnya r, berarti ini adalah r gitu ya, sama dengan, nah integral 10 dt berapa? Integral 10 dt adalah 10 t gitu. Oke. Nah, jangan lupa plus c. Nah, c-nya dari mana? Dari sini ngambilnya nih. Saat t-nya 0, r-nya 0. Karena pada saat pertama kali dicemplungin, itu kan jari-jarinya belum ada gitu ya. Nah, ada jari-jarinya ketika sudah beberapa detik kemudian karena bergelombang gitu. Nah, jadi ketika T-nya 0, maka R-nya juga 0 gitu ya. Maka dapat C-nya 0. Jadi R-nya adalah 10 T.
Kan gitu ya. Nah, ini dapat ya. Jadi jawabannya adalah bebek nih, gitu ya, nomor 18. Terus nomor 17, DL adalah domain fungsi lingkaran. Nah, jadi perhatikan terhadap T. Ya. Sekarang kita lihat jari-jarinya paling kecil berapa, paling besar berapa. Tuh. Jari-jarinya paling kecil berapa, paling besar berapa. Jari-jari gelombangnya atau riaknya paling kecil berapa, paling kecil. 0 ya, betul. Paling besarnya berapa, paling besarnya. Jari-jarinya. Kan pasti mentok dinding kan. Ya, jadi di sini 200 cm katanya ya. Gitu. 200 cm atau 2 meter. Kan begitu ya. Karena ini kan 4 meter. Gitu ya. Oke, nah berarti ini dalam apa? Dalam cm nih satuannya ya. Berarti di sini 200 cm tadi ya. Ini 200 cm. Nah, sekarang logikanya R-nya adalah mulai dari 0 kan tadi ya, mulai dari 0 sampai berapa? 200. Nah, T-nya adalah ini kan. Ganti aja R-nya. 0 sampai 10T kurang dari 200. Nah, bagi 10 semua ya. Kalau bagi 10 semua jadinya berapa? 0 kurang dari T kurang dari 20. Nah, ini jawabannya gitu ya. Jadi C. Begitu ya. Paham sini? Jadi dapat ya. Karena di sini dalam variabelnya adalah T. Berarti harus dirubah R-nya ya. Gitu. Oke, berikutnya 17, 18 sudah beres. Jika L adalah luas. Oke ya, luas rumusnya apa luas? Luas adalah VR kuadrat. Nah, harus hafal. Kalau nggak hafal ya repot ya. Nah, R-nya adalah berapa tadi? R-nya adalah 10T. Gitu ya. Jadi luas T kali 10T kuadrat begitu ya. Oke, 100 ya. Nah, ini sama dengan berapa nih? 100 pi T kuadrat. Jadi 100 pi T kuadrat betul ada ya. Gampang ya. Tinggal ngikutin aja. Yang penting hafal rumus-rumus bidang datar dan bangun ruang. Luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran pada saat T-nya 10 adalah berapa? Oke, tadi R itu sama dengan 10T. Jadi pada saat T-nya adalah 10, maka R-nya berapa? R-nya berapa nih? Pada saat T-nya 10. 100, betul ya. Jadi di sini R-nya adalah 100. Yang diminta adalah luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran saat. Nah, berarti ini maksudnya begini ya. Nah, kan dicemplungin sini, membuat bentuk gelombang. Dan ingat ini jari-jarinya adalah maksimum 200 cm ya. Gitu. Nah, cuman yang diminta ketika R-nya adalah 100, berarti di sini gitu ya, di tengah-tengah 100. Nah, ini 100. Yang ditanya adalah luas permukaan air kolam. Yang ini berarti ini ya. Bisa ya kalau kayak gitu doang. Itu. Jadi luas persegi. Luas persegi ini adalah 400 cm. Ini 400 cm. Nah, luas persegi adalah berapa? Jadi luas arsir itu sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas perseginya adalah 400 cm kan? Gitu ya. Ya betul. Ah,
16.000. Yakin 16.000? Luasnya 16.000. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 4 ya. Ya betul. Min luas lingkaran VR kuadrat. Ya, jari-jarinya 100 ya. Gitu. Jadi 100 dikuadratin. Aduh. Nih, anaknya nggak nyala. Dikuadratin gitu ya. Nah, ini jadi sama dengan 16 kali 10 pangkat 4 min V kali 10 pangkat 4 juga ya. Jadinya adalah 16 min V kali 10 pangkat 4. Betul ya. Jadi jawabannya adalah 16 min V 10 pangkat 4 ada ya. Jawabannya adalah yang A. Wah, udah beres ya. Jadi nggak ada yang susah dan nggak ada pakai rumus-rumus SMA, nggak ada ya. Jadi nggak usah panik. Pokoknya nanti ketika menghadap, gitu ya. Nah, cuma nanti nih adik-adik, ketika ngerjain soal ya, ketika ngerjain soal itu harus dari belakang nomor 22 gitu ya. Jadi ngerjainnya dari gitu ya ke atas. Ngerti? Jangan dari nomor 1 itu. Kenapa? Karena banyak yang kehabisan apa nih tergantung nalar ya. Oke. Nah, kenapa harus dari bawah? Logikanya begini. Kebanyakan siswa itu ngerjainnya adalah dari nomor 1 ya. Kebanyakan siswa sebagian besar ngerjainnya dari nomor 1 dan biasanya kehabisan waktu. Ketika kehabisan waktu, nomor-nomor yang akhir ini ya, nomor-nomor yang akhir ini pasti nembak kan, gitu. Paham nggak? Yang namanya nembak kemungkinan betulnya besar apa kecil? Kemungkinan betulnya kalau nembak kecil, betul ya. Jadi kemungkinannya adalah kecil. Jadi karena di sini di nomor-nomor akhir ini banyak yang nembak, kemungkinannya kecil begitu ya. Otomatis kalau adik-adik ngejawabnya mulai dari nomor 20 dan di sini adik-adik betul. Anggaplah kalau betul ya. Nah, kalau misalkan betul nanti, aduh ini penanya. Nah, kalau misalkan betul, ini bobotnya sangat besar, gitu. Paham ya? Apalagi ada adik nih di sini gelombang kedua, jadi harus pakai strategi juga cara jawabnya, gitu ya. Jadi mulai dari nomor terakhir. Kenapa? Karena supaya adik-adik betul ngejawabnya ketika di nomor terakhir, gitu ya. Dan orang lain nembak, gitu ya. Nggak sempat waktunya, pasti nembak kan begitu ya. Nah, nanti kalau ada kehabisan waktu, misalkan kehabisan waktu nih, berarti nembaknya kan di awal-awal. Nih, gitu ya. Jadi nembaknya nanti di awal-awal kan gitu ya, ke sini ya. Nembak nih. Nah, itu nggak masalah karena sebagian besar mulainya dari awal dan anggap pada betul semua sehingga bobotnya jadi lebih rendah gitu. Jadi yang ditembak adalah ketika yang rendah bukan yang tinggi. Paham ya sini? Nah, jadi nanti harus ngerjainnya di subtes apapun mulailah dari nomor terakhir. Jangan mulai dari nomor pertama. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau misalkan nggak ada, nah ini pas banget ya. Kita bisa dapat 30 soal gitu. Karena di sini kita cuma pakai nalar doang semuanya. Dan nggak ada rumus-rumus yang rumit juga ya. Gitu. Izin lihat nomor 17, 17, 17, 17. Ini ya 17. Kenapa dapatnya di sini? Karena kita tahu ya, jari-jari itu antara paling kecil jari-jarinya ketika bergelombang, jari-jarinya paling kecil itu adalah 0. Nah, ketika mentok di dinding sini, jari-jarinya adalah 200 begitu. Nah, udah tinggal dimasukin aja ke sini gitu ya. Jari-jarinya antara 0 200. Nah, R-nya kan rumusnya kita udah dapat nih ya. R-nya adalah 10T, tinggal dimasukin 10T gitu.
Masing-masing bagi 10 jadinya 0 sampai 20. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, untuk nomor 17. Nomor 3. Kenapa dengan nomor 3? Nah, ini nomor 3. Ini ngitung persentase ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti harus bisa ya jawab. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai nggak lulus nih ya. Harus bisa lulus pilihan satu gitu ya. Harus semangat dapetin pilihan pertama lulus ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, mungkin sampai sini dulu ya. Untuk pertemuan kali ini pas gitu ya, waktunya habis. Terus ininya juga kita juga dapat langsung 30 ya. PU 10, terus PK PM 20. Pas semuanya bisa jawab dengan mudah ya, dengan logika, dengan bernalar. Jadi kita jangan sampai terpaku dengan rumus. Boleh juga coba-coba ya, boleh. Gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, eh, sampai sini dulu untuk pertemuan materi PM dan PU ya. Sekian dari Amjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses UTBK-nya. Amin. Masih Om. Ya.